Ya baik, di sini saya akan membacakan informasi terkait dengan P3K Guru di laman p3kguru kemendikbud.go.id. Di sini di dashboard tertera seperti ini. Apabila teman-teman memakai Android, maka tampilannya seperti ini. Di sini saya akan bacakan terkait dengan P3K Guru. Apa itu P3K Guru? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja atau jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Alur seleksi. Di sini teman-teman bisa lihat. Yang bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021 ada 4 kategori. Kategori yang pertama guru honorer sekolah negeri, kategori yang kedua guru honorer THK 2, kategori yang ketiga guru honorer sekolah swasta, kategori yang keempat yaitu lulusan PPG. 4 kategori ini bisa mendaftar P3K Guru dari tahap 1 sampai dengan tahap 3. Apabila tidak lulus tahap 1 maka bisa mengikuti tahap 2, dan apabila tidak lulus tahap 2 bisa mengikuti tahap ketiga. Selanjutnya pendaftaran akun. Pelamar melakukan pendaftaran akun melalui laman https://cscasn.bkn.go.id. Yang keempat, verbal ijazah. Pastikan ijazah atau latar belakang pendidikan telah terverifikasi melalui info GTK. Di sini ada situs GTK. Silakan teman-teman login dan verifikasi ijazah teman-teman. Yang berikutnya, pemilihan formasi. Pelamar memilih formasi yang linear berdasarkan data kualifikasi pendidikan dan atau sertifikasi pendidik yang telah terverifikasi. Pelamar memilih formasi dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, Pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan linear atau sama dengan formasi yang Bapak Ibu atau teman-teman ambil. B. Formasi yang sudah dilamar sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. C. Dalam hal formasi tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar diri di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Jadi apabila teman-teman atau Bapak Ibu tidak memiliki formasi di sekolah asal Bapak Ibu mengajar atau honor, maka bisa memilih sekolah lain yang masih linear dengan ijazah Bapak Ibu. Contohnya matematika, guru matematika, Bapak Ibu bisa mencari formasi di sekolah lain yang masih dalam satu kota kabupaten atau kota madya dengan formasi yang sama. Contoh, guru matematika bisa mengambil formasi di sekolah lain yang masih sekabupaten yang memiliki formasi matematika. Selanjutnya, seleksi administrasi. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan untuk seleksi administrasi. Jadi, untuk seleksi administrasi sini teman-teman mengunggah administrasi apa saja yang diminta oleh portal SSC-ASN. Lebih lanjut nanti teman-teman buka saja info lebih lanjut. Selanjutnya, ujian seleksi kompetensi. Pelamar yang lulus seleksi administrasi melaksanakan ujian kompetensi sesuai formasi yang dipilih. Tahap ini hanya dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut.
A. Guru non-ASN yang mengajari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Dan B. Tenaga honorer X kategori 2 atau K2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya, pemilihan formasi tahap 2. Bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi tahap 1, dapat memilih kembali formasi dalam instansi kewenangan yang sama. Seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh A. Guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi. Dengan poin A di sini, Bapak Ibu atau teman-teman yang telah terdaftar di Dapodik sekolah teman-teman mengajar atau honor. B. Tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. D. Lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud Ristek. Selanjutnya, ujian seleksi kompetensi 2. Di sini pelamar melaksanakan ujian kompetensi 2 sesuai formasi yang dipilih. Pemilihan formasi 3. Bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 2 dapat memilih kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia. Seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh guru non-ASN yang A. Seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh A. Guru non-ASN yang mengajari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 2. B. Tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. C. Guru swasta yang mengajari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Dan D. Lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud Ristek dan yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Yang terakhir, ujian seleksi kompetensi 3. Pelamar melaksanakan ujian kompetensi 3 sesuai formasi yang dipilih. Dokumen yang ingin Bapak Ibu download, silakan mendownload dokumen-dokumen penting terkait dengan P3K Guru 2021. Unduh dokumen P3K Guru tahun 2021. Kualifikasi di akademik dan senioritas GTK P3K Guru tahun Peraturan Menteri. Di sini dokumen-dokumen yang penting terkait dengan P3K Guru. Silakan Bapak Ibu teman-teman download di sini. Di sini ada beberapa informasi terkait dengan P3K Guru. Pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ingin mau tanyakan, silakan tanyakan saja langsung di sini. Contoh, siapa saja yang dapat mendaftar pada seleksi P3K Guru 2021, langsung klik saja. 1. Honorer THK 2 sesuai database THK 2 di BKN. 2. Guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Yang ketiga, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. 4. Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. 5. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14/11-BT-GT.02.01/2001 tanggal 15 Maret 2021.
Berapa batas usia pelamar P3K guru? Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftar. Di sini usia yang paling rendah untuk mengikuti tes P3K guru tahun 2021 yaitu 20 tahun, sedangkan yang paling tertinggi yaitu 50 tahun. 60 tahun ke atas tidak bisa mengikuti tes P3K guru 2021. Bagaimana cara mendaftar P3K guru? Pendaftaran P3K guru 2021 dapat dilakukan melalui website SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, adalah situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik pusat maupun daerah, dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara RI sebagai panitia seleksi penerima nasional yang dapat diakses dengan laman https://sscasn.bkn.go.id. Apa yang dimaksud dengan THK 2? Individu yang terdaftar dalam database ex tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara, yaitu K2 yang telah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang atau database. Yang dimaksud dengan guru honorer. Yang dimaksud dengan guru honorer, individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Apa yang dimaksud dengan guru swasta? Individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ada pertanyaan mengenai P3K? Silakan hubungi kami, P3K Guru Kemendikbudristek Unirtek. Sedikit panduan terkait dengan P3K Guru yang saya ambil daripada website resmi P3K atau ppk.kemendikbud.go.id. Silakan teman-teman browsing di website ppk.kemendikbud.go.id. Bisa pakai Android, bisa pakai laptop. Di sini saya contohkan memakai Android saja karena saya cuma bisa pakai Android. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih.